Selanjutnya, untuk mengurangi interaksi atau kerumunan di tempat penjualan, sejumlah pedagang hewan kurban di Polewali Mandar, Sulawesi Barat memilih melakukan penjualan hewan kurban secara daring. Dengan cara ini, konsumen dapat memesan hewan kurban tanpa perlu berinteraksi langsung. Menjelang Idul Adha, sejumlah pedagang sapi di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat telah menyiapkan beragam jenis hewan kurban seperti sapi, kambing, hingga kerbau untuk memenuhi permintaan. Meski penjualan secara konvensional masih dilayani, namun pelanggan yang membutuhkan hewan kurban dapat memesan secara daring. Walaupun sejumlah pedagang telah menyiapkan puluhan hingga ratusan hewan kurban untuk hari raya tahun ini, namun omset para pedagang tahun ini turun hingga lebih dari 50%. Mereka menduga pandemi COVID-19 di tanah air menjadi salah satu alasan banyak warga menunda melakukan kurban. Kemarin karena mungkin keadaannya masih dalam situasi pandemi sama stok barang yang kurang ini Pak. Ari juga menyediakan fasilitas antar jemput hewan kurban hingga ke tujuan. Pelanggan dapat memesan dan menitipkan hewan kurban, kemudian akan diantarkan saat Idul Adha. Edi Junedi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Masya Allah, di masa sulit seperti ini, para pedagang masih saja tetap berikhtiar berdagang hewan kurban, padahal animo masyarakat mungkin sedang turun karena pandemi yang berkepanjangan. Nah, Ustaz, ini menurut pandangan Ustaz dan pandangan Islam tentunya ya, di masa pandemi seperti ini, seperti apa sih sebaiknya pelaksanaan ibadah kurban, dan boleh gak sih kita membeli hewan kurban seperti cara tadi nih, kita membeli hewan kurban secara online, jadi tanpa melihat fisik hewan kurbannya langsung? Ya, berkurban secara umum hukumnya sangat dianjurkan, atau sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan. Itu berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwa selama Rasulullah tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah, itu beliau tidak pernah absen untuk berkurban setiap tahun. Nah, kebiasaan berkurban setiap tahun yang dilakukan oleh Rasul SAW itu oleh ulama-ulama dipandang sebagai dalil atau bukti bahwa kurban ini sangat dianjurkan. Artinya tanpa melihat apakah sedang terjadi situasi yang tidak biasa atau lain-lain, yang jelas itu hukumnya sangat dianjurkan. Nah, kedua, saya kira perdagangan hewan kurban semacam tadi melalui daring dalam situasi yang semacam ini justru itu sebuah terobosan yang baik gitu. Islam sangat terbuka dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga transaksi bisa saja kita lakukan tanpa harus tatap muka langsung, tanpa harus serah terima uang cash secara langsung, hanya melalui transfer umpamanya, selama ada unsur rela sama rela di antara kedua pihak, penjual dan pembeli. Jadi itu sebuah langkah terobosan yang bagus saya kira untuk memudahkan orang-orang yang memang berniat ingin berkurban. Karena sangat boleh jadi rendahnya atau menurunnya penjualan hewan kurban tahun ini bukan hanya karena orang tidak mau beli, tidak punya uangnya, tetapi karena tidak mau berada dalam kerumunan gitu. Nah, sehingga kalau ada penjualan dengan cara daring semacam itu semua sangat membantu. Dan ini sama dengan persoalan memotongnya. Tahun lalu kan kita sudah merasakan juga situasi semacam ini. Pemotongan hewan dilakukan di RPH, rumah pemotongan hewan, itu jauh lebih aman, lebih mengurangi risiko ada penularan penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira sebuah terobosan yang bagus yang bisa kita lakukan juga tahun ini, termasuk berdagang atau menjual hewannya dengan cara daring. Ini sangat membantu dan saya masih setuju dan mengajak orang yang punya kemampuan untuk tetap berusaha berkurban sebisa mungkin, karena Rasul SAW sendiri tidak pernah meninggalkan kurban sepanjang tahun selama beliau tinggal di Madinah. Ya, baik. Mbak Syala. Ya, baik Ustaz, ini bisa menjadi inspirasi para pedagang hewan kurban lain, dan tentunya jika kita ingin tetap berkurban, kita aman. Jadi satu sama lain aman, kurbannya aman, dan kita harus percayakan hewan kurban yang sudah menjadi pilihan kita itu yang terbaik. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajo TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.